bagaimana bila ada karyawan yang menjadi tim yang tercatat dalam akta notaris perseroan? Apakah yang harus kita lakukan dengan kebanggaan saja, atau ada yang harus dipastikan dahulu oleh karyawan agar endingnya tidak merugikan karyawan? Silakan dijawab. Maksudnya Pak Andi ini mau baik, oke, ini ceritanya. Jadi ada karyawan yang namanya masuk dalam akta perseroan, ya. Biasanya di sana munculnya kalau dalam akta perseroan berarti di organ perseroan yang namanya direksi, ya kan? Tercatat di akta. Karena HR manager aja nggak bakal muncul namanya di perseroan. PT apa, terus HR manajernya namanya Denny, nggak akan muncul. Atau sekretaris namanya siapa, nggak akan muncul. Yang muncul pasti masuk ke dalam organ perseroan yang namanya direksi. Nah, apabila kita sebagai karyawan terus diminta nama kita untuk masuk dalam akta perseroan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita pahami dulu, jangan buru-buru bangga, Pak. Hati-hati, jangan buru-buru bangga. Kenapa? Karena pada saat nama kita diminta masuk dalam akta perseroan, berarti kita bertanggung jawab atas untung dan ruginya perusahaan itu, apapun kondisi. Itu pertama. Kedua, yang lebih seru lagi, di dalam undang-undang perseroan, di sana disebutkan yang bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi. Kita tanggung jawab ke sana. Kemudian dalam hal terjadi kerugian atau pelanggaran dilakukan oleh perseroan, yang dihukum, yang masuk penjara siapa? Direksi. Kita juga bertanggung jawab di situ. Ikut serta. Jadi kalau ada tindak pidana ketenagakerjaan misalkan, kemudian terus nama Pak Yunus masuk di dalam akta perseroan perusahaan itu sebagai HR director misalkan, maka Pak Yunus tidak bisa mengelak. Yang harus masuk penjara siapa? Ya Pak Yunus. Presidir? Enggak, bukan presidir, karena ada direktur khusus yang ngurusin ketenagakerjaan, namanya Pak Yunus. Udah Pak Yunus lah yang masuk penjara. Ikut masuk radio. Ya kan? Nah, itu tentang resiko-resiko hukumnya. Nanti ada yang jawab nih, oh itu resiko hukumnya Pak, yang jeleknya. Yang bagusnya kan kita dapat yang lebih gede. Nah, perhatikan dulu. Pada saat nama kita diminta masuk ke dalam akta perseroan, pertanyaan saya, apakah struktur kompensasi kita dirubah apa enggak? Enggak sih Pak, udah wassalam kalau nggak dirubah. Terima kasih. Berarti ya tetap aja terima seperti biasa. Jangan berharap lo dapat dividen, lo dapat apa nggak ada. Tapi terima resiko. Tapi terima resikonya yang langsung gede gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Makanya jangan buru-buru bangga kalau nama kita masuk dalam akta Bapak Ibu. Di kartu nama bangga di kartu nama. Ya kartu nama. Ya jadi itu harus kita perhatikan Bapak Ibu ya, sehingga dan di dalam beberapa kasus yang kebetulan di tim DHM menangani juga, itu kasus-kasus di mana teman-teman yang mengalami kondisi seperti yang ditanyakan oleh Pak Andi tadi, ternyata pada saat dia di PHK, dia tidak diperlakukan seperti direksi. Direksi dibuat dalam akta kan per 5 tahun. Ada perjanjian khususnya, kalau dia keluar bagaimana, dikeluarkan bagaimana, ada ganti rugi dan sebagainya. Kewajiban keuangan perusahaan juga ada disebutkan. Tapi kalau kita karyawan cuma namanya doang ditarik, begitu kita di PHK, udah kita nggak diperlakukan seperti halnya direksi. Tapi resiko hukum kita yang mengintai kepada kita itu sama seperti resiko hukumnya direksi, mengikat kita ya. Kemudian yang lebih parah lagi, itu baru kondisi perlakuannya nih. Yang lebih parah lagi, kalau terjadi perselisihan dengan si perusahaan dalam berbagai kasus yang kami tangani selama ini Pak Yunus, itu selalu menjadi bulan-bulanan si karyawan ini jadi korban terombang-ambing. Dia begitu dituntut lewat PHI, si pihak lawan bilang bahwa dia bukan karyawan, dia masuk dalam akta, berarti ikutnya perseroan, berarti perdata umum, berarti dia bukan ranahnya PHI. Nah kan, begitu nanti maju lewat pengadilan negeri dibilang dia punya perjanjian kerja, lawan bilang jadi nggak masuk dalam ranah hukum perseroan, masuk ke disnaker lagi. Waduh, terombang-ambing tuh.
Banyak kasus di luar sana yang akhirnya membuat si karyawan yang tadi niatnya mencapai titik kebanggaan maksimal dalam sejarah hidupnya barangkali, ya kan? Wah, dramatis banget kan? Pengakuan. Nah, itu ternyata berujung dengan kekecewaan yang super besar. Jadi kalau bicara masalah pengakuan harus dilihat ya. Ada nggak hal-hal yang dirugikan atau resiko yang tidak kita bisa prediksi? Zaman sekarang pengakuan nggak penting, Pak. Kan? Pengakuan nggak penting gitu loh. Tapi yang penting kita aman. Jadi ya sehingga akhirnya oke, kalau gitu pertanyaannya gini, Dan, apa yang harus kita lakukan kalau saya diminta oleh perusahaan saya untuk nama saya masuk dalam akta? Nih, triknya, tipsnya dari DHN. Catat ya. Pada catat nih kan. Pertama, minta di PHK dulu. Ya, minta di PHK dulu. Jadi segala masa kerja yang kita sudah lalui kemarin dibayar lunas dulu semua. Supaya apa? Supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Udah dapat duitnya. Kemudian kita mau masuk akta kan? Begitu masuk akta, yang kedua, minta nego ulang segala kompensasinya. Kompensasinya jangan berhitung dari kompensasi karyawan. Salah. Kompensasinya berhitung dari kompensasi direksi. Status direksi yang tercatat, ya kan? Status direksi dengan segala tanggung jawabnya. Pastikan yang kita terima kompensasinya seimbang dengan resiko yang akan kita tanggung. worth it ya. Worth it, ya. Itu yang harus kita lihat. Tentu juga dibandingkan dengan revenue perusahaan, progresnya perusahaan dan sebagainya. Ada yang mereka akhirnya kompensasinya diberikan sebagian saham dan sebagainya, itu silakan. Ya. Tapi negonya jangan nego karyawan. Oke. Negonya, kompensasinya nego direksi beneran. Memposisikan. Iya, posisinya. Ketiga, pastikan kalau sudah masuk dalam akta perseroan ada perjanjian atau penunjukannya secara tertulis, di sana disebutkan tentang segala kewajiban keuangan tadi. Ya, dan pastikan kita juga paham segala konsekuensi dan resiko hukum yang mengikat dan melekat pada kita. Dan satu hal yang pasti, kalau itu sudah dilakukan semua, terus kita sudah namanya masuk di sana sudah bukan lagi karyawan, maka kita tidak lagi tunduk sama hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang 13 2003 UU CK itu sudah nggak ada zamannya lagi buat kita, ya kan? Untuk kita yang masuk dalam akta seperti itu. Jadi yang kita perhitungkan sekarang adalah undang-undang perseroan. Maka kita hati-hati. Memang kita tidak lagi terikat sama jam kerja, ya kan? Dan ada lagi jam kerja untuk direksi. Tetapi menjadi 24 jam malah. Nggak ada jam kerja itu bukan berarti kita nggak ada tanggung jawab. Justru tanggung jawabnya 24 jam. Perusahaan disatroni maling di tengah malam, kita harus hati-hati, harus siap dan sebagainya, kan? Perusahaan meledak di tengah malam, nah kita harus turun tangan, harus siap, ya kan? Termasuk juga segala pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan kita, apalagi kalau itu masuk dalam tindak pidana ketenagakerjaan dan akhirnya berujung kepada pertanggungjawaban perusahaannya, maka kita harus siap bertanggung jawab untuk itu. Oke, jadi dalam kondisi force major ya harus siap. Oke.